bodoh-bodohin, modal telunjuk doang. Tapi kalau orang-orang cerdas, bisa nggak kalian bodoh-bodohin? Nggak bisa. Nah itu siapa itu? Itu ada si otak separuh marga Sibuan. Naik kau. Naik kemarin aku di komalnya kejeng-kejeng dia. Si Dale. Si Hasibuan. Apalagi si Hasibuan ini. Ya. Yang opungnya dijajah Belanda. Mana sadar diri nih. Jenggot dipanjang-panjangkan. Mau lari dia tadi, bah. Pengerti? Iya. Kan kalau bisa bahasa Arab kan dapat pahala sana. Mana ada bang mau dia mau hafal pun itu bahasa Arab itu nggak ada dapat pahala, itu doktrin itu. Dapat paha iya di pesantren kiainya, sorok-sorok santrinya. Nah itu baru dapat paha. Dapat pahala kencana. Nah, itu saya bilang tadi, nggak ada satupun Islam ini ngerti Al-Quran. Sosok berlindung di bahasa Arab. Lucunya gini loh Pak Buyu kan, sama Pak Manulang. Mereka ini naik lah misalnya mau diskusi, udah. Mereka sosokan mau bermain bahasa Arab. Dia sendiri nggak tahu bahasa Arab. Ini kurang ajarnya. Kalau dia tadi tahu bahasa Arab, agak sedikit bergaya masih mending lah ya kan. Ibaratnya patantang patenteng boleh lah karena memang dia bisa bahasa Arab kan gitu. Ini dia nggak tahu bahasa Arab, nuntut bermain di zona Arab. Kan gila itu. Makanya giliran dikasih tunjuk, giliran kita kasih tunjuk ayatnya, ngajak ribut dia. Tahu kalau Al-Quran itu apa? Itu ya bahasa Indonesia itu bukan Al-Quran. Kampret. Yang kau kiranya udah jadi emas bahasa Arab kau itu. Orang Arab sana pun mau bilang berak, mau bilang kencing pakai bahasa Arabnya. So-soan. Naik kau Hasibuan, otak separoh. Di bawah dia teman-teman. Ini lagi si Hasibuan ini. Ngamuk dia itu. Naik aku di komalnya. Udah saya bilang saya lah satu-satunya ya murtad sebelum Islam. Karena apa? Saya gunakan isi kepala, kecerdasan gitu loh. Kalau kalian kan nggak bangga jadi Islam karena nggak tahu Islam. Kita uji nih si Dewi Hasibuan ini. Aduh banyak cakep kali kau. Oke, Hasibuan supaya nggak banyak cakapnya. Banyak cakep. Oke, supaya nggak banyak. Padahal ya yang mualaf ya di antara orang-orang Kristen yang mualaf itu adalah pendeta-pendetamu. Kebanyakan itu pendetamu ya. Oke, baik. Baik. Iya, baik. Baik. Sekarang itu karena modal selangkangan nafsu. Oke, sekarang nggak usah kita bicara mualaf. Udah, kau kan dari lahir udah Islam nih. Kuuji kau langsung Al-Quran. Oke, coba kau baca ayat ini. Sebentar. Coba kau baca ayat ini. Besarkan dulu saya Pak Turo. Mualaf bego itu. Buktinya orang mualaf berhadapan dengan saya nggak tahu apa-apa mereka kok. Mereka bilang saya terlanjur hamil anak orang kata dia kok. Udah, fokus. Silakan baca ini. Buktikan kalau kau lebih pintar dari mualaf. Kau belajar Bible kau. Jangan gila sini. Buktikan kau lebih pintar dari orang mualaf. Bukan orang setengah. Jangan gila deh ya. Jangan gila Dale, jangan gila. Oke. Coba kau buktikan kalau memang Istighfar dulu. Tarik nafas, kentut. Udah? Luar biasa. Sekarang buktikan kalau memang mualaf itu lebih pintar daripada kau. Nggak usah kau bahas. Nggak usah bahas Al-Quran ya. Dulu, kalau kami mau belajar Al-Quran, kami punya ulama, kami punya ustadz. Nggak perlu kau yang membahas, yang memaknakan Al-Quran. Nabi kau, perhatikan nih saya ajarin kau. Saya ini menguasai si Quran. Nabi kau di zaman hidupnya tidak pernah belajar Al-Quran kepada ulama. Nabi kau masa hidupnya belajar kepada pendeta Waraka bin Nopal, pamannya istrinya Khadijah. Paham kau? Hah? Paham. Justru kalau kau mengerti isi Al-Quran, kau itu belajarnya kepada Kristen, bukan kepada ulama. Ulama kau nggak tahu apa-apa. Ulama kau itu semua penipu. Perhatikan, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya Islam itu akan musnah dan Al-Quran itu akan musnah, sebab dari mulut mereka hanyalah keluar fitnah-fitnahan dari mulut-mulut ulama mereka. Itu kata Nabi kau. Dan kau tahu? Kalau nabimu saja sudah membilang bahwa ulamamu itu mulutnya tukang fitnah semua, kenapa kau percaya dengan ulama? Berarti kau standar ganda. Makanya saya bilang, saya ini kuasai Al-Quranmu dan kuasai hadismu.
Makanya saya nggak jadi Islam. Loh, kalau kau bilang ada pendeta, ya, lalu dia masuk ke Islam, nggak ada masalah. Tetapi tanya dia, tahu nggak dia tentang isi Quran? Itu poinnya. Nggak tahu dia. Berarti kenapa dia jadi mualaf? Berarti karena selangkangan. Simple kok. Kau tunjukkan sama saya, sekelas profesor pun dia yang mualaf, kau tunjuk sama saya. Kalau dia tahu tentang isi Quran lalu dia bersahadat, repot saya. Biar kau tahu, bukan kaleng-kaleng saya ini. Masa kau belajar sedangkan nabimu masa hidupnya tidak pernah membuat satu tafsir. Tahu nggak kenapa? Sebab nabimu ketika tidak tahu tentang Al-Quran, dia bertanya kepada pendeta yang namanya Waraka bin Nawfal. Karena 99% Al-Quran itu adalah catatan kaki dari Taurat, Zabur, Injil. Biar kau tahu itu. Bang, sebentar bang. Berarti bang, kalau ada orang mualaf itu kena sangkaan bang ya? Berarti Ya, kalau memang ada iya, orang, memang iya. Kristen mualaf kena sangkaan gitu. Oh bukan, begini bangku. Itu. Bahkan banyak orang mualaf bang. Ya, waktu lajang dia kan gara-gara istri, ya, kawin dia jadi mualaf. Tetapi sesudah dia punya anak, dia sadar tidak ada kebenaran di sana. Dia keluar dari Islam, baru dicerita. Biar kau tahu, banyak orang mualaf ujungnya balik lagi. Sehingga apa yang terjadi? Banyak beban hidup dia. Karena apa? Udah sempat punya anak. Biar kau tahu bang. Iya, Dia dikejar-kejar oke. karena Tapi, halal Bang, darahnya. Tapi gini Gitu. bang. Iya, tapi yang anehnya gini bang. Yang anehnya gini bang. Tuhan Kristen sendiri pun keluar dari ruang PP loh bang. Kayak mana tuh bang coba? Tuhan Kristen keluar dari ruang PP bang. Kayak mana coba? Baik, saya jawab ya, baik. Karena firman Allah jadi manusia, maka keluar dari lubang PP. Yang menjadi lucu, Allah kau meniup-niup lubang PP-nya. PP, Bang. Iya, sebentar. Allah kau meniup-niup buat malu, Allah kau meniup-niup PP-nya Siti Maryam. Gitu bang. Malu aja bang. Tuhan, yang bikin malu itu Allahmu. Tiup-tiup PP-nya Siti Maryam. Ngapain mesti ditiup-tiup PP-nya? Katanya kun payakun. Kalau kun payakun nggak mungkin ditiup-tiup itu perjahannya. Bilang aja langsung, wahai Siti Maryam, kun payakun, engkau akan melahirkan seorang anak namanya Isa. Ngapain ditiup-tiup memeknya Siti Maryam itu? Makanya Allahmu ngoco itu di surah Al-Insan ayat 2. Kau nggak tahu kan Allahmu ngoco? Itu baca Al-Quranmu, Al-Insan ayat 2. Ya, Allah mau menciptakan manusia dengan sperma. Ngocok dia itu. Kau ini datang-datang menggila kau. Udah saya bilang kalian itu karena nggak mampu membela Al-Quran. Makanya kalian tuh menggila kalau naik di komunitas Kristen. Itu loh. Kalau kami nggak usah jauh-jauh mengatakan orang mualaf itu karena selangkangan. Karena apa? Banyak orang mualaf balik lagi jadi Kristen. Biar kau tahu itu. Tuh nanti kau cari namanya si Borbor tuh. Tuh si Borbor. Entah udah berapa istrinya ketika jadi Islam. Tanya dia. Kenapa dia mualaf? Ya karena perempuan. Apakah dia tahu Al-Quran? Nggak tahu. Jadi jangan kau naik-naik kau. Bang, nggak masuk akal Tuhanmu. Loh, firman Allah jadi manusia. Sebagai kodrat manusia lahir ya harus dari situ. Itu logis. Itu logika sekali. Nggak mungkin manusia ini lahir dari yang tidak dari situ. Ya harus dari situ dong. Dari perjaha dia lahir. Karena kodratnya udah jadi manusia dia. Tetapi yang tidak masuk akal itu, di mana kun payakunnya Allahmu ketika perjaha Siti Maryam itu ditiup-tiup tuh. Setahu saya orang ulang tahun tiup lilinnya, ya kan? Ini Allahmu terbalik. Tiup memeknya, aku kurang ajar itu Tuhanmu. Udah nggak beres gitu loh. Bang, Tuhan yang benar itu bang bisa mati apa enggak? Oh, nggak bisa mati. Oh, nggak bisa mati. Jadi yang diselain itu siapa bang? Nah, sekarang dia bisa hidup enggak? Dia bisa hidup enggak? Itu dulu. Nah, dia bisa hidup siapa menghidupkan Kami bang? pun sebentar loh. Kami pun bang orang Kristen nggak mau menurunkan yang mati. Nah sekarang kami tidak pernah menyangkal bahwa Yesus pernah mati, tetapi kami juga mengakui dan yakin bahwa dia Tuhan. Karena apa? Dia bisa menaklukkan kematian itu, dia bangkit pada hari ketiga. Nah sekarang Allahmu sebentar. Sekarang saya tanya Allah sebentar. Allahmu pernah? Sebentar. Tuhan itu kekal apa enggak? Sebentar. Allahmu pernah mati aku enggak? tanya. Tuhan Yesus itu kekal apa enggak? Sebentar. Nah, macet. Allahmu, jangan gila kau. Allahmu pernah mati enggak bang?
Kami gak pernah mati bang. Itu namanya maha kuasa. Baik. Pernah mati. Baik, Allahmu pernah hidup tidak? Allahmu pernah hidup tidak? Iya hidup lah bang. Oke, Kalau nggak hidup nggak ada mantap, bumi bang. mantap. Allahmu pernah hidup. Sekarang apa wujud Allahmu ketika hidup? Jawab. Saya tanya dulu. Jawab apa wujud Allahmu ketika hidup? Jangan kau bilang hidup padahal nggak pernah hidup. Gimana dia mau mati? Hidup aja nggak pernah, dodol. Sekarang kau bilang Allahmu pernah hidup. Wujud apa? Apa wujud Allahmu ketika hidup? Yesus juga kekal apa enggak? Nah, macet. Kekal. Sekarang apa wujud Allahmu ketika hidup? Yang dimasuk kekal itu bisa mati apa enggak? Loh, dia kan nggak mati secara rohaninya, kan nggak mati dia sebagai firmannya, ya kan? Nah, kekal itu sekarang apa? Kekal itu- Allahmu kau bilang pernah hidup. Allahmu kau bilang pernah hidup nih. Apa wujud Allahmu ketika hidup? Jawab. Kau sekolah di mana? Jawab. Aku tanya kau Jawab. sekolah di mana? Karena kalau dia tidak kekal, tidak mungkin dia mampu menaklukkan kematian. Itu jelas. Dia tanya. Nah, sekarang kau bilang Allahmu kan pernah hidup nih. Apa wujud Allahmu ketika hidup? Ayo, jangan bohong. Ayo, jangan bohong. Bang, jangan ribut dulu, Bang. Jangan kau gunakan pengajaran si Abdul Somad, oke? Jangan kau gunakan pengajaran si Abdul Somad. Jangan ngajak ribut, oke? Karena kau bilang Allahmu pernah hidup, apa wujud Allahmu ketika hidup? Ayo. Siapa yang ngajarin? Jangan kau bicara sekolah. Orang Islam merusak pendidikan sekolah. Oke? Sekarang apa wujud Allahmu ketika hidup? Kau tahu mata abang. Wah, kau jangan menghina dong. Itu kan nabimu nggak pernah sekolah, Bang. Inilah saya bilang orang Islam menghina si Muhammad ini. Si Muhammad nggak pernah sekolah, Bang. Bahkan buta huruf, bego dia. Oke. Daripada rungkan nanti, Bang. Kau dibawa. Ya. Kau bilang tadi Allahmu pernah hidup, oke? Kalau Allahmu kau sudah berani mengatakan pernah hidup, apa wujudnya? Perhatikan, kenapa saya tanya ini? Udah jelas lah Allahmu nggak pernah mati. Gimana Allahmu bisa mati orang dia hidup aja nggak pernah? Itulah namanya hayalan saja, hayalan. Itu loh. Jadi segala yang hidup itu harus mati. Itulah batas daripada ciptaan. Tetapi kalau sang pencipta, dia mati, dia bisa hidup. Nah, itu baru maha kuasa. Karena dia hidup, maka dia bisa mati. Sekarang Allahmu, bagaimana dia mau mati? Hidup aja nggak pernah. Orang dia batu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Ayo dong, jangan ngajak berantem. Jangan gunakan ilmunya Abdul Somad di sini. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Apakah Yesus kekal? Kekal dia. Kau bilang dia mati. Apanya yang mati sekarang? Dia firman Allah. Firman Allah nggak pernah mati. Kedagingannya yang mati. Dan itu membuktikan kekekalan dia apa? Dia bisa menaklukkan kematian. Dia bangkit pada hari ketiga. Jangan main-main sama Tuhan yang nyata. Lah Tuhanmu nyata tidak. Kalau cuma modal khayalan doang. Oh Allah kami maha pencipta. Oh Allah kami maha hidup. Hidupnya nggak pernah. Gimana mau mati Allahmu? Ayo dong. Kau naik selalu kalian itu membawa ajaran si Abdul Somad. Asal udah ditanya imanmu. Ngajak ribut. Giliran bahas Bible. Muncung kalian panjang-panjang sampai 170 km. Giliran Al-Qur'annya, imannya dibahas sedikit, mudah, mencak-mencak dia. Oke, coba. Allahmu wujudnya ketika hidup apa? Coba jangan gunakan dulu ilmu si Abdul Somad. Nah gini bang, kan abang bilang Yesus kekal. Saya tanya kekal Saya itu sudah jawab. Enggak usah dulu. Kenapa? Kenapa kalian kalau ditanya Islam? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa? Takut kau ya? Memang kau nggak tahu Al-Quran ya? Aku nggak takut. Aku nggak takut. Jawab dulu. Kalau kau nggak takut, jawab. Kau tadi, anak haram. Dengarkan anak haram. Saya tahu kau itu anak haram. Perhatikan ya. Kan kau tadi udah tanya nih. Udah saya jawab. Lalu kita gantian nih. Kami kan rindu juga mendengar kebenaran Islam, ya kan? Masa iya kalian tidak pernah berani bicara? Dengarkan dulu anak haram. Anak haram dengarkan dulu. Selingkuh siapa bang? Bukan, nggak ada pernah selingkuh. Yang selingkuh itu mamanya si Muhammad. Karena apa? Bapaknya Muhammad sudah meninggal 4 tahun baru lahir dia. Ya, si Muhammad itu anak haram. Kenapa dikatakan anak haram? 4 tahun bapaknya udah mati baru dia lahir. Pikir, pakai apa dia lahir? Atau ditiup lagi sama Allah memeknya mamanya?
Aduh. Oke, Kasihan ibadah. sekarang gini loh. Coba sekali-sekali kalian Tuhan Maha Kuasa. Shh, tenang dulu. Coba sekali-sekali tenang dulu. Jangan komen gila macam ayat anak. Nggak ada Tuhan kami mati. Yang mati itu Allahmu. Allahmu yang mati. Sampai sekarang itu tengok tuh Allahmu itu di atas kubah masjid tuh, ditombak, dijemur sama umatnya. Oke, sekarang coba rileks dulu, santai. Ya, kita diskusi baik-baik dulu, oke? Kita diskusi baik-baik dulu. Udah? Saya tanya, Kan lebih kau Maha Kuasa tentara dengarkan dulu ya. Tadi kan kau sudah bilang nih Allahmu itu pernah hidup. Udah. Kami kan pengen juga tahu gimana sih kebenaran Islam gitu loh. Udah. Buktikan kalau memang selama ini kalian bilang Al-Quran itu sempurna. Masa kalian takut ditanya padahal kalian sudah ngaku sempurna? Pertanyaan saya simpel kok. Itu pun dari narasi Anda. Allahmu kau bilang pernah hidup. Udah. Dalam wujud rupa apalah Allahmu pernah hidup? Silakan jawab. Ayo, jangan berantem kita, Bang. Silakan dijawab. Oke, Bang. Allah kami itu kan bukan manusia, Bang. Yang bisa diberanakkan dan diperanakkan, Bang. Oh, berarti sama dengan batu. Berarti sama dengan batu. Iya, saya bilang batu. Datanya Loh, di mana? Baik, batu beranak tidak? Batu beranak tidak? Gini saya tanya. Jawab, inilah batu dari beranak. Sebentar saya tanya, dulu. Yesus. Kenapa kalian takut kali ditanya Islammu? Coba, Macet. batu beranak tidak? Batu beranak tidak, Bang? Di mana batu beranak? Ya, aku tanya Abang, batu beranak apa tidak? Iya, aku tanya. Aku pakai akalmu. Batu Oke, beranak apa enggak? kalau pakai akal saya jawab sendiri ya. Batu tidak beranak, berarti sama dengan Allahmu? Hah? Batu tidak diperanakkan juga sama dengan Allahmu? Macet. Udahlah Iyalah, sampah. kamu diskusi Coba lah tuh. kau. Bodat. Udah aku bilang anak haram engkau. Masa jawaban Allah tidak beranak, tidak diperanakkan lah, sama ikut batu juga nggak beranak itu, nggak diperanakkan. Bahkan batu pun nggak punya penis itu. Kalian kan sangat menolak Allah punya penis kan? Oh, batu nggak punya penis juga itu. Berarti batu dong Allah Muslim ini. Masa ngakunya Allahnya pernah hidup, giliran ditanya apa wujudnya ketika dia hidup, oh dia bukan seperti manusia. Oke, kalau nggak seperti manusia Allahmu, apakah seperti babi atau seperti monyet? Gitu loh, harus ada. Jangan cuma mengklaim oh dia nggak seperti manusia. Lah kalau nggak seperti manusia, seperti monyet kah? Seperti babi kah? Seperti anjing kah? Seperti pohon kah? Harus jelas kau bertanggung jawab. Kalau kau cuma melemparkan kata, oh pokoknya Allah kami tidak sama seperti manusia, berarti boleh dong ku bilang dia binatang. Karena klaimmu kan cuma tidak seperti manusia. Berarti di luar manusia apa? Hewan, babi, anjing. Apakah itu Allahmu? Jelas bikin kawan. Jangan asal cuma ngelemparkan kotoranmu aja kau pandai gitu loh. Ayo, sudah 1400 tahun lebih Allah nggak jelas kedudukannya sampai sekarang. Cobalah. Makanya kalian tuh masih rebutan Allah kalian tuh. Kalian bahkan tidak bisa, sudah 1400 tahun lebih kalian tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana iblis. Nggak bisa kalian bedakan. Makanya kalau ditanya, iblis itu penyesat tidak? Oh, penyesat, Bang. Berarti segala sesuatu penyesatan dari iblis. Oh iya, Bang. Ayo kita baca Ibrahim ayat 4. Allah menyesatkan. Allahmu ini iblis apa? Oh enggak, Bang, itu enggak menyesatkan, Bang. Kampret. Itulah buktinya kalian nggak bisa bedakan Tuhan dengan iblis. Ya. Tuhan Maha Kuasa bisa terbunuh itu. Ya masuk akal lah dia bisa mati, tapi bisa bangkit. Nah kalau dia tadi bisanya mati nggak bisa bangkit, nah itu nggak masuk akal dia Tuhan. Itu sepakat saya dengan kau itu, Ade. Kalau Yesus dia bisa mati tapi nggak bisa bangkit, oh, kami pun nggak percaya dia Tuhan tuh. Kami tinggalkan itu. Tetapi bukti dia sebagai Tuhan apa? Dia bisa menaklukkan kematian itu. Nah, itu luar biasanya. Contoh nih, sama itu ibarat kayak bapak kau udah mati, ya kan? Bisa bangkit nggak dia? Nggak bisa kan? Makanya nggak kami tuhankan bapak kau. Simple kok, ya. Bapak kau, nenek moyang kau, atau kau, paman kau, mereka mati. Kenapa nggak kami jadikan Tuhan? Karena nggak bisa bangkit. Mana percaya kami dia Tuhan?
Tapi ketika Yesus, firman Allah itu jadi manusia, dia mati dalam kedagingannya, dia bangkit kembali. Nah, barulah dia mantap. Itu loh. Itu baru masuk akal. Makanya nggak ada manusia yang bisa mati bangkit lagi, nggak ada itu. Sebab kalau ada orang yang mati bangkit lagi, oh banyak kali lah Tuhan Yesus. Ya kan? Contoh macam si Muhammad lah. Kalau si Muhammad itu udah mati, terus bangkit dia, wah, berarti ada tuh saingan Yesus. Biar kau tahu itu. Tapi itulah buktinya si Muhammad mati nggak bangkit dia. Makanya dia sebatas manusia biasa. Naik-naik kau menggila. Takut kali kalian ditanya iman kalian. Tapi giliran bahas Bible, pantas so bilang. Pantas so paling pintar kalian. Kau udah mantap kali bebeknya lepas ini. Udah Udah mantap kali bebeknya itu lepas. hampir sebulan itu. Bah. 4 minggu lah. Kalau itu udah tahu kau coba makan peri. Salah pencet ini Bang. Coba ya Islam ini coba ya dengan nada santai dulu. Aku himbau dulu kalian Islam. Coba dulu kalian Islam sekali-sekali kalian siarkan dulu agama kebenaran kalian itu di mana. Kalian siarkan dulu logika iman kalian itu di mana. Itu loh. Jangan giliran tentang imanmu ditanya kalian tuh langsung menggila. Makanya saya bilang belum ada yang saya temukan orang Islam beriman kepada Al-Quran selain 2 orang. Hanya 2 orang yang sudah saya temukan dari ribuan orang Islam teman saya berdialog. Hanya 2 Islam yang beriman kepada Al-Quran. Karena apa? Dia mengakui bahwa Allah itu sama seperti iblis. Ah, itu luar biasanya dia. Ya, jadi 2 Islam yang beriman kepada Al-Quran teman-teman, mereka mengakui bahwa Allah itu iblis, iblis itu Allah. Itu luar biasanya. Makanya saya bilang, lah, saya akan hargai pilihanmu. Ya karena dia lebih memilih jadi menyembah iblis, itu hak dia toh. Tetapi secara akal dia jujur bahwa dia mengakui Allah itu adalah iblis, iblis itu adalah Allah. Selesai sudah. Ini tidak ada ngaku-ngaku Islam, tapi dia nggak setuju kalau Allah itu iblis, padahal sifat daripada iblis ada pada Allah. Sifat daripada Allah ada pada iblis. Di mana akalmu gitu loh. Ayo naiklah kalian. Sampaikanlah kebenaran kalian. Rindu kita pengen sekali. Udah saya bilang loh. Masih berlaku loh tantangan saya sampai sekarang mau mualaf kalau ada kebenaran Islam. Ya, masih berlaku loh. Kami tadi udah ngomong sama Pak Buyu. Misalkan kalau ini hari kami mualaf atau besok kami mualaf, kami masih bisa bikin anak 70 orang ke atas lah. Masih bisa bikin mayoritas lah bertambah. Ayo. Makanya adik kau itu berpikir, kenapa kalian ini ditolak oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 8 sampai 9? Karena kalian itu penipu. Ya kan? Contoh tentang Yesus nih, ini saya buka di tentang Yesus. Di dalam rukun iman, ya ada namanya 6 rukun iman. Salah satunya wajib mengimani Taurat, Injil. Udah. Pertanyaannya, benarkah kalian mengimani Taurat, Zabur, Injil? Enggak benar. Kenapa? Contoh, kalian menolak Yesus sebagai juru selamat, kalian menolak Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga, padahal itu tercatat di dalam Taurat dinubuatkan, di dalam Injil digenapi nubuatan itu. Kenapa kalian menolak Yesus sebagai Tuhan? Karena kalian mengimani Al-Quran tetapi tidak mengimani Taurat, Zabur, Injil. Makanya saya bilang Islam itu munafik. Padahal di dalam surah Al-Maidah 46 apa dikatakan? Bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti Taurat dan Injil. Sebab Injil adalah cahaya kebenaran. Makanya di dalam Al-Maidah 47 apa dikatakan? Segala sesuatu perkara harus diputuskan menurut hukum Injil.
Kalau kamu tidak mengikuti hukum Injil, kamu golongan fasik. Ada itu Al-Maidah 47. Makanya kedatangan Muhammad, tidak pernah Muhammad mengatakan ikuti dan saya nggak pernah. Biar saya kasih ajar kalian Islam. Kedatangan Muhammadmu itu mengajak umat manusia itu sebenarnya mengikuti Isa. Kenapa dikatakan mengikuti Isa? Baca itu Ali Imran 55. Bahwa Isa itu berlaku sampai hari kiamat. Makanya orang yang mengikuti Isa adalah orang yang paling terkemuka, ya. Orang-orang yang mengikuti Isa itu di dalam Al-Qur'anmu adalah orang yang teristimewa dibandingkan orang yang tidak mengikuti Isa. Makanya kedatangan Muhammad itu mengajak kalian sebenarnya beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh para ulama dan ustadzmu? Para ustadz ulamamu mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil sudah dipalsukan. Padahal nabimu sendiri mengatakan di dalam riwayat hadis bahwa Waraka bin Nawfal, seorang pendeta, dia masih mencatatkan Taurat, Zabur, Injil dalam bahasa Arab. Artinya di zaman nabimu pun masih ada Taurat, Zabur, Injil. Kenapa sekarang kalian bilang sudah dirubah-rubah? Coba kalian berpikir dulu, renungkan. Dari mana kalian belajar berani mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil sudah dipalsukan? Sementara di zaman Rasulmu itu, dia masih membaca Taurat, Zabur, Injil melalui Waraka bin Nawfal. Ada hadisnya. Waraka bin Nawfal mencatatkan Injil dalam berbahasa Arab. Ada. Artinya di zaman Nabimu aja masih ada kok. Sampai sekarang masih ada Injil. Kok kalian bilang pula udah dipalsukan? Makanya kenapa nabimu rasulmu itu tidak pernah membuat satu buku tafsiran? Kenapa? Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang ini para ulamamu, habaibmu membuat tafsir? Kenapa? Perlu Islam hidup. Rasulmu tidak butuh tafsir. Kenapa? Karena ketika dia tidak memahami Al-Quran, yang dia tanya adalah pendeta. Mana dalilnya? Surah Yunus 94. Makanya dikatakan di sana, apabila engkau ragu tentang Al-Quran, wahai Muhammad, maka bertanyalah kepada mereka yang membaca. Ingat kata membaca loh. Bukan mengimani, membaca. Makanya ketika Muhammad, dia tidak tahu tentang Al-Quran, tanya itu pendeta. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, bahwa Al-Quran itu 99% catatan kaki dari Taurat, Zabur, Injil. Contoh nih, saya kasih contoh buat kalian wahai Islam. An-Nisa 157. An-Nisa 157 adalah bicara penyaliban. Bicara penyaliban berarti bicara kitab Injil. Makanya di dalam An-Nisa 157 tidak diberitahukan siapa yang disalib. Karena cuma catatan kaki. Lalu di mana kita mengetahui siapa yang disalibkan itu? Di kitab Injil. Maka yang tahu siapa yang disalib itu ya orang-orang Kristen yang membaca dan mengimani kitab Injil. Makanya ketika ditanya si Abdul Somad, "Hoi Abdul Somad, siapakah yang disalib di dalam An-Nisa 157?" Jawaban Abdul Somad apa? Yudas Iskariot. Ditanya lagi satu lagi Ustadz Yahya Waloni ditanya, siapakah yang disalib di dalam An-Nisa 157? Jawaban Ustadz Yahya Waloni adalah Barabas. Lalu datang lagi Ustadz Kenama, dia bilang yang disalib adalah Yehuda. Bayangkan, 3 ustadzmu tidak ada satupun jawaban yang tepat. Karena apa? Mereka menafsir-nafsir, menduga-duga, menebak-nebak. Makanya mereka butuh tafsir. Kalau nabimu waktu masih hidup ditanya itu, siapa ini ya kok diserupakan? Makanya nabimu itu bertanya kepada pendeta Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal, siapakah yang disalib ini? Yang disalib itu adalah Yesus. Yang sekarang dikatakan sama kalian itu menjadi Isa kan dalam bahasa Arabnya. Makanya nabimu tidak pernah membuat tafsir ketika hidup. Dia nggak butuh tafsir.
Makanya sekali lagi kalian wahai Islam, kalau kalian mau tahu tentang Al-Quran itu tanya saya, tanya Pak Buyu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu semua catatan-catatan yang simpel diambil dari Taurat, Zabur, Injil. Maka yang bisa menjawab itu ya cuma kami ini. Kenapa kami bisa menjawab? Karena kami mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan kami membaca Taurat, Zabur, Injil. Jadi kami tahu kelengkapannya. Kalau kalian kan tidak tahu kelengkapannya. Mana kalian tahu? Contoh, Ali Imran 45. Isa itu apa? Firman Allah. Datang ustadz ulamamu, ditafsir-tafsir menjadi apa? Ciptaan katanya. Bayangkan, ditaruhnya dalam kurung ciptaan. Isa adalah ciptaan katanya. Sementara Isa adalah kalamunya Allah itu. Coba bagaimana firman Allah bisa diciptakan? Makanya siapa yang bisa tahu tentang itu? Tanya orang Kristen. Ini kalian sudah nggak tahu tentang Al-Quran, sok-sokan pula kalian tentang Bible. Maka nih kalianlah kotoran onta itu. Mulut kalian besar kali bahas Bible. Al-Quran aja kau nggak paham. Bikin malu saja kalian. Giliran naik, selalu kalian gunakan pengajarannya si Abdul Somad. Ajak berantem, ajak ribut. Kalau ditanya imanmu kau nggak bisa jawab, ajak ribut. Itulah yang kalian lakukan sekarang. Ayo coba, nah itu rileks, santai gitu loh. Ya, jangan kasar kali bahasamu. Kau sebut-sebutkan nama kemuliaan perempuan, ujungnya aku balikan juga sama kau kan? Jangan begitulah. Kan kau kan orang beradab. Adanya bahasa halusnya sekarang. Kalau menyebutkan milik perempuan ada kok bahasa halusnya. Menyebutkan milik laki-laki adanya bahasa halusnya. Tapi caramu itu kan sudah nampak gitu loh, nggak beradab. Giliran nanti udah kusambut cara-cara kau seperti itu, teriak orang tuh, oh nih penghujat nih, halal darahnya nih, lapor polisi. Sekali-sekali yang bawa lapor pada Allah, kenapa sih? Kalau ada orang Kristen kau anggap penghujat, sekali-sekali lapor pada Allah, jangan lapor polisi lah. Bikin malu aja kalian. Nampak kali nggak ada fungsi Allah kalau begitu. Belajar dari orang Kristen. Kalian aniaya, kalian bubarkan beribadah. Mereka lapor kemana? Pada Tuhannya mereka melapor. Nggak lapor polisi mereka, enggak. Ini kalian sikit-sikit bicara iman, bicara tentang Tuhan, tapi lapornya pada polisi. Polisi ini pun ikut-ikutan pula itu. Dijawab-jawabnya pula itu. Harusnya polisinya bilang begini, ah itu kan soal Tuhan itu. Nggak sampai kami ke situ. Udah lapor sama Tuhan aja, kalau Tuhan kita dihina udah. Sampaikan laporan pada Tuhan. Begitu harusnya. Ini nggak ikut-ikutan pula. Dibilang nggak pinter, tersinggung. Dibilang pinter, faktanya keblinger. Ya. Coba kita cek satu persatu ayat dari Al-Quran kau. Semua itu dari apa? Catatan kaki semua itu. Dari Taurat, Zabur, Injil. Mana ada yang enggak dari catatan kaki dari Taurat, Zabur, Injil? 1%-nya diambil dari buku-buku mana? Ada. Itulah tentang bulan apa itu? Tentang Abraham juga, yang kalian anggap Ibrahim itu. Ketika Ibrahim melihat bintang, inilah Tuhanku. Bersalahan, bayangkan loh. Ibrahim aja bersalahan ngomong di Al-Quran. Makanya kami yang meluruskan itu. Masa Ibrahim melihat bulan, ah inilah Tuhanku katanya. Dilihatnya bintang, inilah Tuhanku. Dilihatnya matahari, inilah Tuhanku. Kenapa? Karena itu catatan kaki. Udah dicatat kaki kan, salah catat pula. Lalu bagaimana caranya mengetahui kebenaran sejarah itu? Bacalah kitab Taurat, Zabur, Injil. Terjawablah itu semua. Contoh, Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang johir. Padahal johir itu artinya lahir. Dialah yang lahir, dialah yang batin. Siapa yang dimaksud di situ? Dia itu. Tanya orang Kristen, karena apa? Itu bicara kitab Injil.
Di mana? Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Nah itu yang saya bilang tadi, bahwa untuk menyempurnakan Al-Quranmu itu ya harus kami ini, bukan ustadz ulama kau. Mau sampai tumbuh pun tanduk dari ulama kau itu, dari kepalanya, nggak akan ngerti Al-Quran mereka. Makanya mereka bermain di ranah tafsir-tafsir, menduga-duga, ngarang-ngarang. Udah terbukti toh soal An-Nisa 157. 3 ulama kondang kau ditanya, semua beda pendapat. Orang mereka nggak pernah tahu. Ujungnya menerka-nerka, menebak-nebak. Sama lah itu seperti ciri khas kalian di dunia nyata, ya kan? Kayak perempuan, dicadar-cadar semua, tebak-tebakan, oh cantik ini ya kan? Pas malam pertama kau buka cadarnya, na'udzubillahi bin jalik, lari kau tuh birit-birit. Iya dong, namanya semua ditutup-tutupin. Karena apa? Di sana kegelapan semua. Makanya sekarang saya kalau udah saya lihat orang wanita Islam lagi live pakai cadar, ku panggil laki-laki dia, Mas, udah lama Mas pakai cadar. Saya bilang, lu kok kau bilang aku laki-laki? Lah iya, siapa yang tahu kau laki atau perempuan? Begitu. Siapa suruh kau dibuat jadi tafsiran? Kuduga-duga lah kau. Aku asli ya laki, aku asli ya perempuan ya, nggak ada itu. Laki-laki kau, saya bilang. Kalau nggak sepilah dulu ya, aku bilang lah begitu. Makanya hidup itu jangan dipersulit, gitu loh. Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna, diberi wajah, diberi telinga. Wajah itu adalah salah satu cara untuk saling mengenal. Agar sesama manusia saling mengenali. Udah datang kau tutup-tutup muka kau macam ninja. Ninja apa kau dari Jepang sana? Giliran dibilang laki-laki ngamuk kau. Ya siapa yang tahu kau laki atau perempuan? Ya suka-suka saya lah. Ada saja. Ikut kalian pun ujung-ujungnya pakai tafsir kami, tahu nggak? Nengok kalian perempuan Islam pakai tafsir jadinya. Itu laki apa cowok tuh? Laki apa perempuan tuh? Aku rasa perempuan tuh. Enggak. Aku rasa laki-laki tuh. Enggak. Aku rasa perempuan tuh. Ujungnya menafsir semua. Cukuplah kitab suci mau ditafsir ulamamu. Lah ini ikut kalian pun harus ditafsir juga. Laki apa perempuan? Berat kali kalian bikin hidup kalian itu. Hidup itu simpel, ya. Kalau memang Tuhan menciptakan manusia tidak ridho manusia itu nampak wajah, mungkin manusia diciptakan ketika lahir itu pakai cadar semua. Biar tahu kalian. Ini ciptaan Tuhan pun kau rubah-rubah, kau cadar-cadarin, macam gak ikhlas kau punya muka kau. Makan pun tersiksa, minum pun tersiksa. Nah giliran main, baru kalian gak tersiksa. Tuh buka semua. Orang ajar. Kau ngapain kepo? Bukan soal keponya, David. Masalahnya ketika perempuan-perempuan Islam itu bercadar, kita kan gak tahu dia laki apa perempuan. Gitu loh. Berarti kan kalian yang bikin jadi tafsiran diri kalian. Makanya saya setiap lihat ada orang Islam pakai cadar, saya panggil, kalau nggak Mas, Abang. Lagi ngapain Mas? Sudah lama Mas pakai cadar. Aku perempuan ya, nggak ada itu. Siapa bilang kau perempuan? Mana buktinya kau perempuan? Saya bilang begitu dong. Ngapain kamu mau tahu? Ya harus tahu. Sesama manusia itu harus mengenal. Itulah gunanya kau dikasih muka. Kalau memang Tuhan itu menciptakan manusia agar tidak saling mengenal, Tuhan pasti ciptakan kau pakai topeng. Itu logika sederhananya itu. Tapi ya laki-laki kan nggak pakai akal ya. Sulit juga sih. Sulit bicara sama kalian ini memang. Karena kalian nggak punya akal, David. Dan bahkan David, kau perhatikan. Ketika saya lihat seorang yang pakai cadar ketika live, datang pula laki-laki. Komennya tahu nggak komen laki-laki apa? Subhanallah cantiknya bidadari surga. Nampak muka pun tidak dibilang cantik. Gila nggak kau tuh? Coba, apa nggak gila kau? Nggak ada nampak apa-apa.
Dibilang subhanallah cantiknya, langsung ku balas tapi gila kau, saya bilang. Gak ada kau lihat dia kau bilang pula cantik, memang gila kau, saya bilang. Pakai akal lah yang hidup ini. Ayo naik kau David yuk. Kayaknya kau tidak punya kelamin kan lah. Kau punya kelamin lah. Kan ciptaan kayak mana ya kau? Berarti kau menghina Tuhan ini. Kalau kau bilang kau nggak punya kelamin, memang kau ini dajjal kau ini ya. Aduh. Ciptaan Tuhan itu sempurna. Tapi ada tapinya ini David. Ngapin ya karena kau singgung soal kelamin ini ya. Tapi yang patut kita curigai yang tidak punya kelamin itu nabimu. Kenapa? Karena Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat kemaluannya. Itu memang, aduh, wallahualam lah itu ya. Oke, silakan David. Apa yang kau tanggapi dengan narasi saya? Ada yang tidak sur kau rasa tidak pas, silakan. Silakan Bang David. Pertanyaan saya iya. Pertanyaan saya tadi bahwa kau punya kelamin ya? Apa kali ya? Yang orang bercadar perempuan kan laki-laki. Ada gak suaraku? Jadi kalau orang bercadar itu, ku tanya dulu kau Bang ya, jangan dulu emosi kau ya. Ini ku ajak dulu kau santai. Kalau orang bercadar lah Bang, tahu kau dia itu laki atau perempuan? Ku tanya dulu kau, Ya, sesuai tanya. akalmu. Hah? Kan setahu kita, ya ini aku jelaskan boleh. Setahu kita kan yang bercadar perempuan, ya tanyalah kak. Kalau dia laki-laki ya tanya. Kenapa pakai cadar kalau laki-laki? Bang. Selesai. Sekarang banyak kejadian Bang, dia bercadar tak taunya dia laki-laki. Makanya saya bilang kalian yang bikin masalah, kalian bikin ribet hidup kalian. Ya di mana? Di mana itu ada bercadar tapi laki-laki? Wah, kau carilah Bang, kau tinggal ketik. Itulah sekarang ada Nabi Google Bang. Nabi Google lebih hebat daripada Nabi 25. Gitu loh. Ya udah aku cari. Itu makanya Bang David, kaulah dulu berpikir. Menurut akal sehatmu, udah adalah orang bercadar. Tiba-tiba ada laki-laki bilang, subhanallah cantiknya. Menurut akal sehatmu bagaimana itu? Coba. Cantiknya. Nah, bagaimana menurutmu? Dia nggak nampak orangnya, tapi dibilang cantik. Gimana menurutmu? Gimana caranya dia bilang cantik kalau dia tidak lihat kakaknya itu? Nah, kau sendiri udah mulai pintar. Itulah yang saya bilang tadi. Di mana? Ada kak? Di mana? Aku mau tahu tuh yang siapa laki-laki yang mana yang ngomong cantiknya padahal dia tidak melihat. Wah, abang ini kayaknya baru main TikTok Bang. Aku tuh sering sekali memantau orang yang live pakai cadar, ya. Makanya aku tanya, kau laki apa perempuan? Nanti ada laki-laki di bawah komen orang Islam, subhanallah cantik. Kan begitu Bang karakter Islam. Kalau udah dilihat cadar-cadar Arab-Arabat, subhanallah, tabarakallah, subhanallah, kan begitu kalian. Oke, nah sekarang mari kita masuk dulu ke ranah iman Bang. Coba dulu abang jelaskan ini surah Al-Anfal ayat 17 ini Bang. Apa? Silakan Bang. Walam lauhum wala innallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita wala innallaha rama wali wal yubi almu apa ini wal mu'minin yu'minina min kuba la'an hasanan. Apa yang dipertanyakan di sini? Ya, apa artinya Bang? Oh, aku bukan ahli terjemahan. Lucu. Kau kira semua orang Jadi abang nggak tahu artinya. emang kau tahu artinya? Mau pengen kalau kau Bukan, tahu cuma ini. sebentar dulu Bang. Maksud saya gini loh Bang. Kami capek-capek nunggu kau siap baca. Tak tahu kau nggak ngerti. Lah, kau berharap saya menerjemahkan gitu? Loh iya dong. Bagaimana kau gunanya baca itu kalau nggak ngerti apa gunanya? Ya dibaca saja lah. Lah, Dibaca dibaca saja. saya. Oh ampun lah kita pantas lah. Oke, sekarang artinya kau nggak tahu. Dengarkan Abang, saya bacakan artinya.
Maka bukan kamu yang membun-bun mereka, akan tetapi Allah yang membun-bun mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Ini sama artinya. Bukan kamu yang memperkaosnya, tetapi Allah yang memperkaosnya. Bukan kamu yang berzina, tetapi Allah yang berzina. Menurutmu ini ajaran apa ini? Mana Yakin kau Cok? ajaran dari Tuhan ini? Mana diulangi. Nah kan, inilah repotnya. Saya ulangi sekali lagi ya, perhatikan. Di dalam surah Al-Anfal ayat 17 ini, artinya bang, apa yang dilakukan manusia itu bukan manusia yang melakukan, tetapi Allah. Itu poinnya. Keinginan Allah yang melakukan Allah. Jangan kau rubah-rubah bang. Ku baca sekali lagi. Maka bukan kamu yang membun-bun mereka, akan tetapi Allah yang membun-bun mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jangan kau rubah-rubah maknanya. Makanya semua perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah. Betul tidak? Allah. Betul tidak? Iya, kehendak Allah. Nah, sekarang kalaulah anakmu, maaf cakap nih, sorry saya nggak usah bawa anak-anak. Kalaulah istrimu diperkosa sama si Juma misalnya, itu kehendak siapa? Kalau bahasa nggak ada yang bagus-bagus. Dari bahasa yang bagus loh ini. Bukan, ya memang bahasa ayatmu nggak bagus, gimana aku mau baguskan bang? Makanya aku Kita berdua di sini. maksudku bang, aku kasih contoh yang harus sesuai. Contoh begini, ya oke saya gantilah. Misalnya nih, kalau si Ripa diperkosa sama si Juma, kira-kira yang salah siapa dan kehendak siapa itu? Nanti ganti dulu namamu, bukan Raja Debar, Raja Hujat. Loh, kok Raja? Kenapa bang bilang Raja Hujat? Kan aku kan kasih contoh loh bang. Contohnya ke sana loh. Loh, karena ini gini loh bang Bunya. Bukan kamu yang membun-bun mereka, tetapi Allah. Bukan kamu yang melempar, tetapi Allah. Berarti ini, Oke, dengarkan dulu. Siapa? Bang, berarti kan kamu setuju kan sesuai dengan Al-Anfal 17 ini, semua adalah yang melakukan itu atau kehendak itu adalah dari Allah, betul? Kan kehendak sudah aku bilang. Iya, saya ikutin ini. Berarti kan semua itu kehendak Allah, betul? Nah, makanya kalau nggak usah saya bawa lah tetap pemerkosaan. Saya kasih contoh aja. Kalau adalah orang korupsi, misalnya nih anggota DPR nih korupsi, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, berarti yang harus ditangkap siapa? Siapa? Kau mau tangkap Allah ya? Masa Allah kamu tangkap sih? Mak, Kenapa dilaporkan? Nah, sekarang Bang David, jangan dilaporkan. Orang lagi seru-seru loh. ini teman-temanmu. Sekarang begini David, itu tadi udah kamu baca ayat itu ya. Ya, kalau mereka membumbung itu kehendak Allah, kalau mereka melempar itu bukan mereka yang melempar Allah, ya kan? Dalam ayat itu tadi. Nah, sekarang kalau Ustadz mau menggauli anak kamu, itu perbuatan Ustadz itu atau perbuatan Allah? Menggauli anakmu. Ayolah. Paham nggak? Ya, paham nggak ke arti kehendak? Kan udah jelas ayat itu tadi sama Raja Debat. Kalau Ustadz menggauli anakmu di bawah umur, apakah itu kesalahan Ustadz yang menggauli atau kesalahan Allah? Kita bahas dulu kehendak. Tahu nggak kehendak apa? Kalau Allah nggak Jangan berkehendak, dari dulu itu perbuatan Allah, dipersilakan orang yang melakukan atau Allah. kehendak Ustaz Allah. menggauli anak kamu di bawah umur belum sampai 17 tahun, belum punya KTP, udah hamil duluan, besar perutnya, contoh yang melakukannya Ustadz di pondok, ya kan? Apakah itu perbuatan Ustadz yang melakukan itu atau perbuatan Allah? Perbuatan Ustadz atas kehendak Allah, kehendak Allah. Silakan tidak jujur. Oke. Jadi begini Bang David, itulah yang makanya kan kita berharap sebagai manusia itu kita jujur kepada akal kita. Contoh abangku, puluhan tahun dulu kan saya pengen jadi Islam, ya. Makanya saya sampai dulu saya dimaki-maki Ustadz.
dimaki-makinya begini, kau jangan belajar dulu, nanti kau syahadat dulu, nanti belajar. Lalu saya bilang, loh Pak Ustadz, kalau saya langsung bersyahadat, saya tidak tahu apa yang saya imani, saya tidak tahu apa yang mau saya sembah, berarti kan beriman buta. Bukankah selama ini Islam berkata bahwa Islam itu berakal? Ini akal saya lagi saya gunakan loh Pak Ustadz. Makanya saya menggali, harus lebih tahu dulu, saya bilang kan. Nah akhirnya, gara-gara saya sudah kuasailah isi Al-Quran dan hadismu, maka saya nggak jadi Islam bang. Contoh seperti ini tadi, Al-Anfal itu. Orang-orang cerdas bang, bagaimanapun tidak akan mau menjadi Islam. Karena apa? Ternyata semua itu adalah yang melakukan Allah. Berarti buat apa kita menyalah-nyalakan orang? Makanya abangku David, sebentar Pak David, jangan dulu potong. Tahu nggak Bang David? Makanya hanya dua, ya udah ribuan orang Islam saya ajak berkomunikasi, diskusi, hanya 2 orang lah Islam yang beriman pada Al-Quran. Kenapa? Ketika saya kasih tunjuk ayat-ayat itu, contoh dalam surah Ibrahim ayat 4, Al-Anfal ayat 17, dia bilang apa? Ya memang itulah Allah kami. Yang melakukan pencurian itu ya Allah kami. Yang melakukan perjalanan itu ya Allah kami. Nah itu baru Islam yang beriman sesuai dengan Al-Quran. Beda dengan kalian. Kalian ngaku Islam tapi nggak beriman pada Al-Quran. Contoh macam tadi, udah dibilang bukan kamu yang membun-bun tetapi Allah yang membun-bun. Bukan kamu yang melempar tetapi Allah yang melempar. Ini kalian tolak. Makanya secara logikanya berarti kalaupun ada kebaikan, kalaupun ada kejahatan, itu perbuatan Allah, titik. Jangan lagi salahkan orang. Nah sekarang kembali kepada diri masing-masing. Layakkah ini disebut ajaran dari Tuhan? Itu sekarang pertanyaannya bang. Kalau saya jelas nggak layak. Ah. Menurut masing-masing. Gimana? Menurutnya masing-masing aja. Menurut masing-masing layak kan layak. Menurut dia. Bukan. Yang mana yang tidak layak? Maksud saya gini loh bang. Kalau memang menurutmu ini layak, makanya kasih dulu kami jawaban konsisten. Berarti kau setuju kan bahwa kejahatan itu yang melakukan itu Allah? Jawaban bukan penjelasan. Ya jawaban lah. Jawaban yang mana pertanyaan? Pertanyaannya berarti segala sesuatu yang jahat itu adalah Allah yang melakukan. Setuju? Apa yang terjadi di dunia ini memang kehendak Allah. Nah, berarti kalau ada, ya ada pencuri, ada begal, berarti itu adalah kelakuan Allah, betul apa tidak? Allah, keinginan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu masuk akal menjadi Tuhan? Masuk akalkah itu ajaran Tuhan? Coba tanya dulu hati nuranimu. Jangan buru-buru jawab. Tanya dulu hati nuranimu pelan-pelan, ya. Karena saya tidak bisa menjelaskan, saya hanya menjawab. Iya, saya jawab. Itu kehendak Allah. Dan itu iya, baik. Sekarang itu secara iman, sekarang secara akal. Masuk akalkah Tuhan itu pembuat kejahatan? Siapa membuat kejahatan? Orang-orang membuat kejahatan atas kehendak Allah. Nah kan, kau berubah-berubah. Tadi kau sudah bilang, iya itu Allah, iya Allah. Sekarang karena kutuntut akalmu, kau salahkan lagi manusia. Kau nggak konsisten bang. Iya, maksudnya mengarah Allah yang mencuri, Allah yang membegal gitu. Kan orang yang membegal. Iya, tapi kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, berarti yang melakukan itu siapa? Yang melakukan. Yang melakukan. Yang melakukan. Yang membuat kejahatan itu siapa? Yang membuat kejahatan itu siapa? Ya orang begal. Keinginan atas Itu kan nggak. Allah. Inilah yang saya bilang bang, kau itu nggak beriman bang. Sebenarnya kau nggak cocok jadi Islam. Karena apa? Al-Quranmu aja kau lawan. Bukan Allah tuh yang mencuri, orang yang mencuri. Dan itu kehendak Allah, keinginan Allah. Aish, kok malah tenggelam nih, hilang pula sudah aja debat.